Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi barengan Ustaz Rodi. Kali ini kita akan masuki pelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Nah, pada minggu yang lalu kita masih berada di tema 1. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuki tema 2 dengan subtema 1, yakni subjudulnya adalah rukun dalam perbedaan. Baik, mari kita masuki saja pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam pembelajaran hari ini, Ustadz mau kasih satu gambar buat anak-anaknya. Ini adalah gambarnya. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Ada yang tahu kira-kira ini gambar tulisan tentang apa? Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Presiden Soekarno, jawabannya adalah benar. Ini adalah coretan-coretan pertama yang ditulis oleh presiden kita yang pertama, yaitu kalau sebutannya pada masa itu adalah Bung Karno. Nah, baik, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu menyebabkan Jepang menyerah kepada Sekutu. Peristiwa itu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaannya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, memanggil Bung Karno dan Bung Hatta dan Rajiman. Marsekal Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Akan tetapi, para pejuang bawah tanah menolak kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah saat proklamasi. Nah, selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus, para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dan dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan utamanya adalah supaya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Jakarta, golongan muda, yakni Ahmad Subarjo, melakukan perundingan. Dari perundingan tersebut, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaannya. Selain itu, Ahmad Subarjo juga menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo akhirnya diperbolehkan untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok, kemudian kembali membawanya ke Jakarta. Pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan naskah proklamasi dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, ini adalah satu lagu kebangsaan yang kita cintai, yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Ini adalah satu-satunya lagu kebangsaan yang selalu kita nyanyikan pada setiap upacara pada hari Senin, dan juga tentunya ketika kita memperingati hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Akan Ustadz kaitkan pelajaran hari ini dengan firman Allah
di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 45 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran surah Al-Anfal ayat 45. Ini adalah surah yang menjadi salah satu pertanda bahwa orang-orang Indonesia pada saat itu ketika ingin memproklamasikan kemerdekaannya, mereka benar-benar berteguh hati dan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya sehingga Indonesia diberikan oleh Allah kemerdekaan. Alhamdulillah, dan sampai hari ini Indonesia tetap merdeka. Nah, baik, untuk bisa mengingat kembali pelajaran tentang apa yang saya sampaikan, ada tugas untuk anak-anaknya. Tugasnya adalah yang pertama, di manakah teks proklamasi dibacakan? Yang kedua, kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ketiga, siapa yang menulis teks proklamasi? Keempat, mengapa para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Oke, itu saja pertanyaannya. Semoga anak-anaknya bisa menjawabnya. Jawabannya ada pada tampilan video sebelumnya. Ya, ini tentang sejarah dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke? Baik, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya, ini tentang ciri khusus pada tumbuhan. Nah, setiap tumbuhan yang Allah ciptakan tentu mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari segi daunnya, buahnya, bunganya, pohon atau batangnya, akarnya, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, yuk mari kita lihat bagaimana cara Allah menunjukkan kebesarannya lewat ciptaannya di ciri khusus pada tumbuhan. Nah, yang pertama ada gambar kaktus. Nah, boleh dilihat-lihat sebentar ya. Ini adalah tampilan daripada gambar kaktus yang beraneka ragam. Nah, tumbuhan kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah panas. Kaktus memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin. Batangnya yang tebal berfungsi sebagai tempat persediaan air. Kaktus memiliki daun berbentuk duri yang menutup seluruh permukaan batangnya. Duri ini berguna untuk melindungi dari gangguan hewan lain. Jadi hewan kalau mau makan batang kaktus atau kaktusnya, maka mereka kebingungan. Karena apa? Karena kaktus memiliki duri yang mampu membuat hewan lain takut karena sakit kena durinya. Baik, kita ke selanjutnya. Nah, ini adalah gambar dari pohon cemara. Nah, jadi cemara memiliki bentuk daun runcing. Daunnya runcing berfungsi untuk mengurangi penguapan. Bentuk daun tersebut merupakan adaptasi cemara terhadap lingkungan yang panas. Jadi beda tipis tadi dengan kaktus. Cemara juga hidup di tempat yang panas. Dia tidak suka hidup di banyak air. Dia lebih suka hidup di tempat yang panas yang sedikit dengan air. Caranya untuk bertahan hidup adalah dengan berbeda daunnya dengan tumbuhan lainnya. Ini bentuk daunnya runcing. Oke, kita ke selanjutnya. Rafflesia arnoldi. Nah, boleh dilihat sebentar bagaimana besarnya bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi merupakan bunga terbesar di dunia. Di Indonesia, bunga ini dapat ditemukan di hutan Bengkulu dan Sumatera. Bentuk ini tidak memiliki batang ataupun daun.
Rafflesia arnoldii berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga atau lalat. Bunganya mengeluarkan bau bangkai untuk menarik lalat agar mendatanginya. Bunga ini juga memiliki bagian bunga yang memantulkan cahaya untuk memandu serangga terbang ke arahnya. Nah, itu adalah sedikit gambaran daripada bunga Rafflesia arnoldii yang dikatakan sebagai bunga terbesar di dunia. Dan alhamdulillah di Indonesia juga ada ternyata ya. Nah, baik, kita ke selanjutnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 41 yang artinya adalah, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surah Al-An'am ayat 41. Nah, ini adalah gambaran bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini, termasuk tadi bunga Rafflesia arnoldii, kaktus, cemara, dan lain sebagainya. Jadi tugas kita adalah untuk menjaganya, menjaga tumbuh-tumbuhan yang telah Allah ciptakan, dan juga tugas kita adalah untuk melestarikannya tentunya, dan mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah lewat ciptaannya tersebut. Nah, baik, selanjutnya ada tugas yang perlu kalian selesaikan untuk memahami pelajaran yang telah Ustadz berikan tadi tentunya. Tugasnya adalah carilah ciri khusus dari tumbuhan di tampilan berikut ini. Nanti akan Ustadz tampilkan tumbuhan apa yang perlu kalian cari, ciri-cirinya. Hal yang perlu kalian cari atau tuliskan di dalam buku daring kalian adalah, yang pertama, bagaimana bentuk batang, daun, dan buah atau bunganya. Yang kedua, di mana tempat hidupnya. Yang ketiga, carilah satu tumbuhan yang memiliki ciri khusus yang ada di sekitar kalian, di sekitar rumah kalian tentunya ya. Nah, dari 3 pertanyaan ini boleh ditambahkan hal lainnya yang menurut kalian khusus dan menarik tentunya. Nah, dan tumbuhan-tumbuhan tersebut yang perlu kalian cari adalah, yang pertama adalah putri malu. Yang kedua adalah tumbuhan Venus. Yang ketiga adalah kantung semar. Yang keempat adalah bakau. Yang kelima adalah eceng gondok. Oke, 5 tumbuhan yang perlu kalian cari, bagaimana ciri-cirinya, hal khusus yang ada dalam tumbuhan tersebut. Dituliskan dalam buku daring kalian ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.